Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinal Haq dengan NPM 20111000258 akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan menurut pendapat Anda yang A, pengertian sejarah, kebudayaan, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk pengertian dari sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu pohon, syajarutun. Mengapa dikatakan pohon? Karena sejarah itu terus berkembang dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, secara bahasa Inggris itu sejarah dikenal dengan history. Nah, untuk secara umum, sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalannya. Nah, sedangkan untuk pengertian dari kebudayaan itu artinya bentuk hasil dari karya, cipta, rasa, dan juga karsa dari manusia. Nah, untuk SKI itu adalah sejarah kebudayaan Islam, biasanya mata pelajaran yang ada di jenjang sekolah keagamaan yang mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya yaitu masih dengan nomor 1, yaitu yang B, pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Nah, di MI ini sangat penting sejarah kebudayaan Islam, yaitu yang pertama bisa membuat karakter atau siswa bisa seperti tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Jadi bisa dijadikan sebagai suri tauladan gitu. Kemudian selain itu juga melatih kekritisan siswa. Jadi SKI ini sangat penting untuk melatih kekritisan siswa dalam menganalisis sejarah gitu kan. Nah, kita sebagai umat muslim juga tentu harus mengetahui tentang sejarah kebudayaan Islam karena bisa-bisa kita diragukan keislamannya, kita tidak mengetahui sejarah sama sekali. Baik, untuk soal yang nomor 2, ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Nah, dahulu keadaan bangsa Arab pra-Islam itu juga dikenal dengan jahiliyah, atau yang berkaitan juga dengan kepercayaan yang sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir dan kekacauan yang tidak berujung akhir. Nah, kemudian kalau dalam perekonomiannya itu mayoritas hasil kerajinan yang ada di Arab itu seperti jahit, menyamak kulit, dan sebagainya. Berasal dari rakyat Yaman, hijrah, pinggiran Syam, sekalipun begitu dengan Jazirah Arab. Nah, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat Arab. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Arab itu penuh dengan kejahilian, dengan masalah dan yang sulit diterima oleh akal yang sehat. Kemudian dakwah Nabi periode Mekah. Nah, dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun Rasulullah dihabiskan untuk berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya itu dihabiskan berdakwah di Madinah. Nah, dalam 3 tahun yang awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia mendakwahi beberapa orang terdekat yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Nah, tapi banyak kafir Quraisy tuh yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk mamanya sendiri, siapa? Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, hingga pada akhirnya turunlah perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah itu beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah, membangun Masjid Quba, masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba itu berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam penyelesaiannya pembangunannya.
Untuk soal yang nomor 3, jelaskan secara runtut apa itu Khulafaur Rasyidin, sebutkan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Nah, mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dalam menjalankan tugas. Ada 4 tokoh tersebut, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam bidang politik itu ada tiap khalifah itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat karena pasukannya berhasil mengalahkan kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Kyprus. Nah, kemudian kalau pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu mengembalikan sistem kontribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pada Umar. Nah, pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Nah, pada bidang ekonomi, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Kalau Umar bin Khattab itu mendirikan Diwan, sebuah kantor yang bertugas untuk memberikan tunjangan kepada pensiun perang dan tunjangan lain. Kemudian untuk Utsman itu menggunakan prinsip utamanya seperti Umar dalam pendistribusian harta, yaitu Baitul Mal. Nah, kemudian untuk Ali bin Abi Thalib yaitu mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan. Seperti halnya yang diterapkan Abu Bakar menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran, melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik. Nah, kemudian pada bidang sosial budaya yaitu Abu Bakar itu menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai hukum. Namun pada masa kepemimpinannya yang singkat, ia mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Nah, untuk pada masa Umar di bidang sosial budaya yaitu peninggalannya seperti sistem kalender Hijriyah, almanak Hijriyah. Nah, pada masa Utsman, prestasi Utsman yang paling gemilang yaitu membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam itu semakin luas. Nah, kemudian pada masa Ali, salah satu dari sedikit warisan itu penyempurnaan bahasa Arab. Jadi Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duali untuk memberikan tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata cara bahasa. Nah, bidang ilmu pengetahuan itu jadi perkembangan pada ilmu pengetahuan ini, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin itu dalam mengajarkan Al-Quran, para sahabat itu sangat berhati-hati. Mereka sangat teliti dalam menafsirkan Al-Quran agar sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 4 mengenai masa Bani Umayyah. Jadi kerajaan Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung pada tahun 1302 Hijriah sampai atau 750 Masehi. Nah, nama dinasti ini diambil dari tokoh Umayyah, yaitu dari tokoh Umayyah bin Abd Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I bin Abu Sufyan. Nah, pada bidang politik, antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah
terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama atau spiritual power dengan kekuasaan politik. Nah, pada bidang pemikiran, banyaknya muncul perkembangan-perkembangan pada pemikiran hukum Islam, sehingga banyak melahirkan tokoh ulama mazhab yang berkembang hingga saat ini yang digunakan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Kemudian dalam bidang ekonomi, kebijakan yang penting dibuat Abdurrahman III yaitu sangat berpengaruh pada perekonomian dinasti Umayyah ini, yaitu yang pertama, mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah setelah putus dari kekuasaan Abbasiyah. Dan kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat saat itu meliputi ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan di alam lainnya. Ilmu pengetahuan alam dan lainnya. Nah, kemudian dalam seni budaya ada juga, yaitu seni rupa yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah adalah seni ukir dan seni pahat. Masa Bani Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah itu dengan diangkatnya khalifah pertama yang bernama Abdullah ibn Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 1302 sampai 1306 Hijriah atau sekitar 750 sampai 754 Masehi. Nah, bidang politik pada masa ini yaitu berkembang politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah itu meliputi kekuasaan sepenuhnya itu dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni, dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, dan para panglima beserta pegawai-pegawai. Nah, pada bidang pemikiran, perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan pada masa ini banyak mengalami kesuksesan, terutama di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, pada bidang ekonomi, perkembangan ekonomi di zaman Abbasiyah itu ekonomi imperium yang digerakkan oleh perdagangan. Kemudian ada ilmu pengetahuan yaitu ilmu nakli atau ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemudian pada bidang seni sosial budaya yaitu pada budaya seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Baik, untuk soal yang nomor 6 yaitu berkaitan dengan peradaban di masa Bani Spanyol. Nah, Islam pertama kali masuk ke Spanyol itu pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Liberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Nah, ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Nah, pada bidang politik, Tariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya yang lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Nah, pada bidang pemikiran, Ibn Rashid itu melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Demikian besar pengaruh di Eropa hingga timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Nah, pada bidang ekonomi, Spanyol ini merupakan negeri yang subur. Kesuburan itu yang mendatangkan penghasilan ekonomi. Kemudian ada bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran, ilmu musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Nah, berkembang baik itu di Spanyol. Kemudian ada sosial budaya. Di bidang sosial budaya, ini ada seni suara. Misalnya tokoh yang terkenal itu adalah Al-Hasan bin Ibn Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia juga dikenal sebagai pengubah lagu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.